Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Live talkshow di Facebook dan Instagram Tribun Medan hari ini bersama Bapak Randy Wijaya, Equity Analysis dari PT Panin Sekuritas Tbk. Kita akan bahas mengenai prospek sektor retail dan properti di akhir tahun 2021. Panin Sekuritas selalu memberikan analisis yang tajam untuk sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Jadi berdasarkan analisis ini tentunya akan sebagai masukan dan sebagai informasi di dalam pengambilan keputusan bisnis maupun pemilihan saham yang ada kaitannya dengan investasi atau bisnis yang Bapak Ibu laksanakan saat ini. Saya sapa dulu Pak Randy Wijaya. Selamat pagi Pak Randy. Selamat pagi Mas Yanyet. Apa kabarnya Pak Randy? Baik, sehat selalu. Baik ya. Bagaimana situasi Jakarta pagi hari ini? Cerah? Cerah Pak, cerah, dan mungkin bisa dibilang lalu lintas sudah mulai makin padat nih makin hari sekarang. Ini adalah sebuah indikator ekonomi yang sudah sangat bisa dikatakan sangat baik dan menuju ke normal kembali ya Pak Randy ya. Betul. Oke Pak Randy, pagi hari ini kita akan membahas sesuai dengan topik, kita akan diskusi banyak tentunya dengan Pak Randy ya, mengenai sektor retail dan properti, apa yang terjadi sampai di akhir tahun 2021. Ini Pak Randy. Nah, penurunan jumlah pasien aktif dan baru infeksi dari coronavirus ini semakin menurun tajam ya. Artinya sebuah kabar baik yang selama ini kita harapkan dan kita nantikan, dan ini sudah bergerak stabil dan bisa dikatakan sudah ada tanda-tanda normal kembali sedia kala kegiatan dan aktivitas bisnis ya. Walaupun nanti masih ada untuk pembatasan PPKM untuk mengatasi nanti supaya kita lebih safety, lebih hati-hati lagi. Nah, dengan adanya penurunan yang tajam dari infeksi baru maupun yang sudah mengalami penyembuhan dari coronavirus, dan kita bisa lihat di lapangan, di jalan-jalan sudah mulai ramai, aktivitas bisnis sudah mulai ramai, IHSG juga sudah kita lihat beberapa minggu terakhir ini juga mengalami hal-hal yang positif. Nah, ini adalah tanda-tanda yang sangat bagus ya. Dan Pak Randy, hari ini kita bahas tentang sektor retail dan properti. Nah, untuk sektor retail dan properti, kita segmen khusus di dua sektoral tersebut. Pandangan Pak Randy terhadap kedua sektor ini sampai akhir tahun ini seperti apa? Silakan Pak Randy. Iya, baik Mas Yanyet. Kalau kita melihat, mungkin saya akan bahas dulu dari sektor retail ya, untuk yang pertama. Jadi kalau kita melihat untuk sektor retail sebenarnya bisa dibilang trennya akan semakin positif gitu. Dimana memang kalau kita lihat dari rilis laporan keuangan kuartal 3 kemarin cenderung lemah, cuman untuk ke kuartal 4 kita lihat akan jauh lebih positif. Mungkin bisa dibilang kita akan melihat yang namanya V-shape recovery, artinya begitu habis jatuh kemudian langsung naik signifikan gitu. Kenapa? Karena beberapa indikator dari makroekonomi pun juga sudah mulai terlihat sangat positif sekali ya. Dimana mungkin terakhir dari Bank Indonesia merilis survei untuk konsumen, di mana indeks kepercayaan konsumen itu telah mencapai level sekitar 113,4 gitu, di mana artinya konsumen ini sudah berada di zona optimis gitu. Jadi selama angka IKK di atas 100, konsumen itu berada di zona optimis, dan seiring dengan optimisme konsumen, mereka itu lebih agresif untuk belanja gitu. Jadi aktivitas konsumsi juga akan meningkat. Kalau kita melihat mungkin ke kuartal 2, kemudian di kuartal 1, atau mungkin di 2020 lalu, untuk tingkat IKK ini bisa turun tuh sampai di level 70-an yang paling rendah gitu ya. Dan kemarin mungkin di bulan September, karena mungkin PPKM masih cukup ketat, terutama mungkin di wilayah Jawa dan Bali yang relatif penduduknya cukup padat, kelihatan sekali bahwa tingkat IKK juga masih lemah gitu di level 95,5 untuk bulan September. Nah, dengan optimisme yang sudah mulai terbangun, begitu juga dengan peningkatan mobilitas, ini memang kelihatan sangat positif sekali gitu, di mana mungkin beberapa perusahaan retail yang merilis penjualan bulanan mencatatkan recovery yang solid ya, di mana mungkin secara bulanan itu bisa bertumbuh salesnya sekitar 5-8% gitu. Jadi ini yang kita lihat harusnya trennya masih akan terjaga hingga akhir tahun sih untuk retail. Seperti itu. Kalau untuk properti,
kita lihat memang sepanjang tahun 2021 sebenarnya bisa dibilang menjadi momentum recovery sekali ya gitu, di mana mungkin pencapaian marketing sales untuk perusahaan-perusahaan properti yang bergerak yang mempunyai proyek landed house atau rumah tapak itu sangat signifikan sekali, terutama untuk range harga di bawah 2 miliar untuk rumah di bawah 2 miliar gitu, atau mungkin bisa dibilang kelas menengah ke bawah gitu. Jadi segmen ini yang masih menjadi pendorong untuk pertumbuhan dari sisi marketing skills gitu, dan kita lihat juga rata-rata cukup bagus ya gitu, karena mungkin udah sekitar lebih dari 60% atau mungkin udah hampir 80% dari target sudah dicapai untuk di tahun ini. Dan juga kita lihat insentif dari Bank Indonesia untuk penurunan suku bunga dan lain sebagainya, ini yang juga mendorong optimisme pasar properti gitu, dimana sekarang mungkin bisa dibilang demand properti ini udah nggak lagi di pusat-pusat kota besar gitu, mulai masuk ke kota-kota satelit. Mungkin kalau misalnya kayak kita ambil contoh Jakarta, kota-kota seperti Tangerang, Bekasi, Bogor itu sudah mulai mencatatkan demand yang kenaikan yang signifikan gitu. Jadi ini yang kita lihat itu cukup positif dan bisa dipertahankan hingga akhir tahun oleh sektor properti. Artinya dilihat dari analisis kedua sektor tersebut juga bagus ya Pak ya? Betul sekali Pak. Memang kalau kita lihat buat di sektor properti mungkin tadi ya, maksudnya untuk proyek-proyek yang ada di kota-kota satelit ini juga mungkin bisa dibilang terdorong dari meningkatnya aktivitas online ya. Jadi kan mungkin sepanjang pandemi ini banyak work from home, school from home, sehingga mungkin jarak tempuh antara rumah dan tempat kerja itu udah nggak terlalu menjadi pertimbangan gitu oleh para pembeli rumah baru, terutama mungkin untuk first home buyer ya. Jadi untuk pembeli rumah pertama ini mereka lebih memilih wilayah-wilayah yang bisa dibilang mungkin dari segi lingkungannya ataupun kualitas udara yang lebih baik gitu. Karena kan kalau di Jakarta mungkin dibandingkan dengan kayak Bogor, Tangerang dan lain sebagainya, di mana kepadatan penduduknya juga lebih jarang, itu juga dari segi kualitas udara dan lingkungan biasanya lebih baik gitu. Jadi ini yang menjadi salah satu preferensi juga oleh para pembeli rumah pertama ini. Jadi Bapak melihat ada sebuah fenomena bahwa jarak itu sudah bukan menjadi masalah selagi sebuah properti itu bisa memberikan sebuah kenyamanan, keasrian, dan kemudian ada fasilitas seperti broadband ya Pak ya, supaya nanti bisa mobilitas kerja secara mobile ya. Betul sekali Mas Yan. Jadi memang kalau kita lihat seperti mungkin saat ini dengan tren work from home mungkin sudah mulai berkurang tentunya karena COVID sudah semakin mereda dan lain sebagainya. Sudah beberapa juga udah mulai kembali ke kantor gitu ya. Cuman kita lihat mungkin ke depannya untuk lifestyle kerja ini mungkin nggak akan sepenuhnya back to office gitu. Jadi menurut kita nantinya tetap akan ada sebagian work from home untuk tetap menjaga supaya mungkin kasus COVID-19 ini sampai benar-benar bisa diminimalisir gitu. Jadi ini yang kita lihatnya, ini akan menjaga demand permintaan rumah untuk di luar-luar wilayah gitu. Dan kalau kita lihat mungkin take up rate ya, atau mungkin jadi ketika si perusahaan properti ini melakukan launching dan dari berapa ribu unit yang dipasarkan, berapa persen yang laku, itu yang kita sebut dengan take up rate. Saat ini tuh untuk kayak kota-kota di Bogor, Tangerang, Bekasi, dan lain sebagainya di luar Jakarta, itu mencatatkan take up rate yang cukup tinggi gitu, di mana rata-rata mungkin di level 80-90%. Artinya setiap kali mereka launching, itu bisa dibilang hampir 100% sold out gitu. Jadi sebenarnya bisa kita lihat permintaan properti di wilayah-wilayah ini memang cukup solid seperti itu. Luar biasa Pak Randy. Jadi begitu launching biasanya 70-80% itu sold out ya. Tetapi lokasinya di daerah bukan di pusat lagi, tetapi di pendukung ya, wilayah pendukung di dekat di Jakarta. Nah, Pak Randy juga melihat nanti ke depannya work from home dan work from office itu akan menjadi fenomena. Artinya bisa jadi tidak menjadi full sebuah perusahaan itu menerapkan WFO ya Pak ya. Tapi juga ada diberikan kesempatan untuk bisa WFH as long KPI dan sebagainya itu dapat terlaksana dengan baik. Melihat seperti itu. Betul. Nah, untuk range-nya Pak, range-nya harga properti seperti apa? Apakah itu range-nya ada sekian-sekian yang menjadi yang seperti yang Bapak sampaikan itu adalah menjadi sebuah fenomena yang setiap di launching itu akan sold out 70-80%. Range-nya seperti apa Pak? Ya, kalau kita lihat mungkin dari range harga properti gitu ya, mungkin kita sedikit flashback ke tahun-tahun yang sebelumnya. Ya, seperti mungkin tahun-tahun 2010 sampai 2013 gitu ya, di mana
di periode tersebut harga properti juga mengalami kenaikan yang signifikan. Gitu. Nah, kalau kita lihat mungkin di zaman-zaman 2010 sampai 2013 di saat ada harga komoditi juga lagi cukup bagus gitu ya. Memang demand properti itu mungkin bisa dibilang nggak cuma properti-properti murah, tapi properti-properti mahal yang harganya mungkin di atas 2 miliar, mungkin bisa sampai 5-10 miliar dan lain sebagainya, itu masih tinggi peminat gitu. Itu. Jadi kalau kita lihat banyak pembeli-pembeli investor atau orang-orang yang punya uang berlebih ini, mereka banyak invest di properti yang mahal-mahal juga di periode 2010 sampai 2013. Cuman memang sebelum pandemi ini terjadi pun, mungkin setelah 2013 lewat, pelan-pelan sampai di 2019 kita melihat tren untuk properti mahal atau properti mewah ini cenderung mencatatkan penurunan permintaan. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari hari ke hari memang dari sisi demand yang udah mulai berkurang gitu. Pertumbuhan harganya itu sudah tidak sepesat dibandingkan dengan tahun-tahun 2010 sampai 2013 gitu. Bahkan mungkin beberapa properti yang mewah itu cenderung harganya turun gitu dibandingkan dengan tahun-tahun tersebut. Gitu. Nah, ini yang kalau kita lihat memang untuk segmen yang menengah ke atas atau mungkin yang kalangan-kalangan yang rumah mewah itu justru kurang begitu bagus permintaannya. Cuman yang paling kelihatan cukup bagus adalah yang rata-rata di bawah 2 miliar. Biasa range harganya itu mungkin dari sekitar 800 jutaan sampai dengan 1,5 miliar atau 1,7 miliar gitu. Nah, ini yang kita lihat dari sisi take up rate tadi itu masih tinggi, 80-90% setiap kali launching gitu ya. Jadi ini yang sebenarnya harga yang relatif masih diincar oleh konsumen-konsumen, terutama mungkin untuk pencari rumah baru untuk rumah pertama gitu. Jadi memang ini segmen yang masih bertumbuh dibandingkan dengan segmen-segmen harga lainnya seperti itu. Dilihat dari analisis yang membeli rumah itu yang paling populer adalah harganya 800 sampai 1,5 miliar ya Pak ya, berdasarkan data seperti itu. Dan biasanya untuk keluarga atau family baru ya Pak ya, mereka yang baru menikah atau mungkin baru mendapatkan kesempatan untuk bisa membeli rumah seperti itu ya Pak. Iya betul, memang kalau kita lihat sebenarnya dominasinya ini seperti mungkin saya juga pernah coba untuk mengunjungi salah satu emiten properti di daerah Tangerang gitu ya, di mana ketika saya ngobrol-ngobrol memang mereka juga bilang bahwa untuk pembeli-pembeli di sini rata-rata itu yang mungkin bisa dibilang kalangan milenial gitu, jadi mungkin masih umur dari 20-an sampai 30-an awal gitu, yang tadi mungkin pasiennya juga sudah sebutkan bahwa mungkin keluarga baru yang baru menikah dan lain sebagainya gitu. Jadi memang ini adalah target pasar yang masih bertumbuh cukup signifikan gitu, dan mungkin untuk target pasar ini biasanya mereka juga lumayan mempertimbangkan kayak kualitas udara, terus juga mungkin lingkungan yang lebih asri dan lain sebagainya, karena mungkin kalau di Jakarta sendiri bisa dibilang sudah terlalu padat gitu. Jadi mungkin mereka cuman ke Jakarta ini untuk bekerja, kemudian selanjutnya mereka akan kembali ke perumahan yang di luar Jakarta ini untuk menikmati rumah yang lebih asri gitu, dan juga mungkin lingkungan yang lebih sehat gitu sih. Jadi ini yang memang segmen market yang bisa dibilang masih mencatatkan pertumbuhan yang solid gitu. Sedangkan untuk bisa dibilang kayak pembeli properti yang tujuannya untuk investasi, yang mungkin dengan properti-properti mahal dan lain sebagainya, itu memang dari tahun ke tahun terus mencatatkan penurunan. Seperti itu gitu. Jadi yang ini memang segmen yang menengah ke atas itu agak lebih sulit gitu dibandingkan dengan yang menengah ke bawah untuk mencatatkan pertumbuhan seperti itu. Ini artinya jika perusahaan-perusahaan yang melayani segmen menengah ke bawah ini, dari segmen milenial ini dipastikan akan mengalami pertumbuhan ke depannya, Pak. Ya, kalau kita lihat memang buat yang perusahaan-perusahaan yang punya target market tadi di harga mungkin 800 juta sampai sekitar 1,5, 1,7 miliar itu masih menjadi segmen yang paling favorit, dan yang kita lihat memang pertumbuhan kinerjanya atau pemulihan kinerjanya sepanjang 2021 ini juga lebih positif dibandingkan dengan emiten-emiten yang mungkin punya proyek-proyek itu menyasar kalangan menengah ke atas gitu. Jadi kalau kita lihat mungkin ya kita ambil contoh BSDE dan Ciputra, itu biasanya mereka lebih banyak proyek-proyek yang menengah ke bawah gitu lah, sekitar 800 juta sampai dengan 1,7 miliar, walaupun ada memang beberapa unit, beberapa klaster mereka jual di harga yang cukup tinggi gitu ya, 2 sampai 3 miliar
gitu. Cuman kalau kita lihat untuk take up rate yang tinggi memang selalu ada di range harga tersebut 800 juta sampai 1,7 miliar. Dimana kalau kita lihat mungkin kayak Alam Sutra, mungkin beberapa proyek apartemen dan juga rumah tapaknya itu cenderung lebih premium gitu. Mereka menawarkan mungkin dari segi bangunan yang lebih besar, terus mungkin material bangunan yang lebih tinggi. Cuman dari sisi lokasi memang nggak berbeda jauh ya, masih di luar area Jakarta juga. Gitu. Nah ini yang take up rate-nya mungkin agak sedikit lebih rendah gitu dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang berfokus pada segmen menengah ke bawah kayak mungkin BSDE, Ciputra dan juga Sumarekon seperti itu. Oke, berarti segmen milenial ini menjadi segmen yang potensial dan kemudian harganya juga menengah ke bawah. Dan kalau dari sisi kategori rumah tapak, apartemen, menurut Pak Nah, Randy? kalau dari sisi kategori, memang kita lihat untuk sampai dengan saat ini rumah tapak itu masih menjadi favorit, Pak. Gitu. Jadi memang rumah untuk kayak apartemen itu masih agak kurang favorit gitu. Mungkin karena dari segi size yang lebih kecil ya, gitu. Mungkin jadi lebih sempit dan lain sebagainya itu menjadi preferensi juga. Dimana kalau rumah tapak ini juga biasanya relatif lebih besar, terus juga mungkin aksesnya lebih enak juga gitu. Jadi makanya kita lihat rumah tapak ini masih menjadi favorit gitu, meskipun mungkin dari segi lokasi untuk ke pusat-pusat kota itu memang lebih jauh gitu dibandingkan dengan apartemen-apartemen seperti itu. Jikalau demikian, bisa dikatakan bahwa kalau perusahaan-perusahaan properti yang bergerak di bidang sektor developer yang fokus marketnya adalah milenial dan rumah tapak dipastikan akan mengalami perkembangan atau pertumbuhan ya dari segi nilai saham sampai akhir tahun ini. Ya, kalau kita lihat untuk dari segi pergerakan harga sahamnya memang betul gitu. Memang untuk perusahaan-perusahaan properti yang mungkin lebih banyak proyek rumah tapak dengan harga yang murah tadi, kita ambil contohnya kayak BSDE, Ciputra dan Sumarekon, memang itu memiliki kenaikan harga saham yang lebih tinggi gitu dibandingkan mungkin dengan Alam Sutra yang sebenarnya masih cukup berfokus untuk menyediakan hunian mewah gitu ya. Jadi ini yang kita lihat memang pasar juga melihat recovery dari sisi kinerjanya atau pemulihan dari kinerjanya memang jauh lebih kelihatan di perusahaan-perusahaan properti yang berfokus di rumah tapak kelas menengah ke bawah gitu, karena memang kerasa sekali gitu. Mungkin untuk harga sekitar 800 sampai 1,7 miliar gitu untuk di pusat kota mungkin dapatnya apartemen gitu ya, dimana banyak orang mungkin masih kurang begitu suka untuk tinggal di apartemen gitu, karena mungkin dari segi peraturan yang lebih ketat juga, terus kemudian mungkin lingkungannya juga jadi terlalu padat gitu ya, mungkin dengan berdempetan dengan ruangan atau kamar lainnya dan lain sebagainya, itu juga menjadi pertimbangan gitu. Makanya kita lihat rumah tapak ini memang masih menjadi pendorong yang lebih signifikan untuk memulihkan kinerja sektor properti. Jadi sampai di akhir tahun ini, Pak Randy melihat bahwa kemungkinan kalau perusahaan-perusahaan sektor saham yang bergerak ke sektor milenial dan kemudian rumah tapak itu diperkirakan akan mengalami pertumbuhan ya Pak ya, dibandingkan dengan sektor-sektor yang mungkin di apartemen atau di tower, seperti itu Pak? Betul, memang kalau kita lihat itu akan lebih direspon positif oleh pasar gitu, karena kita lihat memang demand-nya dari masih ada di level-level tersebut gitu di produk rumah tapak dengan harga yang relatif masih lebih murah. Boleh di-share sedikit kira-kira mungkin ada beberapa kode saham yang kalau mungkin kalau kita lihat sih untuk ya. Mungkin dari kayak rekomendasi dari Pak Randy. Ya, rekomendasi gitu ya. Kalau kita lihat sih mungkin tetap masih di BSD, Ciputra dan Sumarekon gitu. Mungkin itu yang kita masih mempertahankan rekomendasi buy juga untuk dari masing-masing saham gitu. Mungkin untuk target harganya saat ini saya kebetulan lagi nggak pegang datanya secara spesifik gitu, cuman dari segi rekomendasi ini kita lihat saya masih melihat dari sisi financial sekuritas pun kita juga masih optimis gitu, karena ke tahun 2022 juga kita lihat kelihatannya permintaannya belum akan menunjukkan tren penurunan gitu. Mungkin yang menjadi salah satu resiko ya atau downside risk gitu. Jadi resiko yang berpotensi untuk menekan kinerja ke depan adalah kalau misalkan nantinya dari sisi Bank Indonesia ini mungkin menaikkan tingkat suku bunga gitu. Terus kemudian juga mungkin PPN pembelian properti itu sudah tidak ditanggung lagi oleh pemerintah gitu. Nah ini yang memang
dua sentimen ini yang selama ini menjadi pendorong gitu selama pandemi. Karena bisa dibilang setelah peraturan-peraturan tersebut dibuat, kelihatan permintaan properti memang meningkat cukup signifikan seperti itu. Bagaimana dengan office tower, Pak Randy? Oke, kalau kita lihat untuk office tower mungkin kedepannya agak sedikit lebih berat gitu ya. Karena pertama mungkin di pusat-pusat kota sendiri daerahnya sudah terlalu padat dan mungkin dari segi biaya sewa itu udah relatif terlalu tinggi gitu, terlampau tinggi untuk perusahaan-perusahaan baru mungkin untuk menyewa di pusat-pusat kota gitu ya. Jadi mungkin kita lihat untuk office tower ini akan cukup berat karena selain dari harga tadi kita melihat juga buat dari sisi lifestyle kerjanya ya, tadi ya mungkin nggak akan 100% back to office gitu, karena mungkin kalau kita lihat tren-tren di Amerika, di Eropa gitu, mungkin banyak perusahaan yang sudah mengatakan bahwa oke, untuk semua karyawannya mereka boleh memilih untuk bekerja di kantor ataupun bekerja di rumah untuk selamanya gitu. Jadi artinya sebenarnya kebutuhan ruang kantor yang luas yang mungkin bisa dibilang size-nya besar itu sudah nggak terlalu menjadi kebutuhan utama ya untuk bagi sebuah perusahaan beroperasi gitu. Saat ini mereka bisa melakukan operasional dari jarak jauh, bekerja secara remote gitu. Jadi sebenarnya kita lihat mungkin demand atau permintaan untuk ruang office ke depannya, khususnya yang di pusat-pusat kota ini akan cenderung lebih menurun seperti itu. Namun mungkin yang di wilayah-wilayah penyangga yang tadi mungkin residential areanya juga sudah mulai berkembang, ini mungkin akan ada peminat-peminat baru gitu, mungkin perusahaan-perusahaan startup yang mungkin mereka nggak mau terlalu boros ya untuk biaya sewa ruang, kantor, dan lain sebagainya. Wilayah-wilayah di luar kota-kota penyangga ini masih bisa menjadi pilihan. Menarik ya, jadi office tower juga akan terjadi seperti kurang populer ya, karena ada WFH dan kemudian, tapi bagaimana kaitannya dengan pertumbuhan? Ekonomi kan setiap tahun mengalami pertumbuhan, pebisnis semakin banyak, Pak Randy. Artinya aktivitas bisnis itu bagaimanapun perusahaan pasti membutuhkan sebuah representasi office yang memadai. Betul. Memang kalau hal tersebut memang tidak bisa dipungkiri gitu. Cuma kalau kita melihat dari komposisi PDB kita, sebenarnya yang cukup banyak mendorong dari sisi pertumbuhan ekonomi adalah dari UMKM juga gitu ya. Level-level UMKM, terus juga mungkin perusahaan startup yang baru, dan juga tentunya aktivitas konsumsi masyarakat sendiri. Gitu. Nah ini kalau kita lihat sebenarnya dari segmen mungkin UMKM yang perlahan-lahan mungkin menjadi besar dan bisa bertransformasi menjadi sebuah korporasi, memang betul mereka akan membutuhkan ruang kantor yang memadai, yang mungkin bisa dibilang layak sebagai kantor representatif mereka. Jadi cuman kita melihat untuk dari segi pemilihan wilayah, mungkin udah nggak lagi harus di kota-kota besar. Gitu, karena mungkin sekarang dari segi transportasi juga lebih mudah untuk melakukan perjalanan antar kota dan lain sebagainya. Kita lihat sebenarnya pemilihan kantor untuk di pusat kota itu sudah tidak lagi menjadi kebutuhan utama gitu. Mereka bisa memilih kantor-kantor atau mungkin CBD ya, Central Business District, yang berada di kota-kota penyangga gitu. Karena kalau kita lihat memang selain tren residential area yang semakin meluas gitu ya, maksudnya dalam artian permintaannya itu sudah semakin meluas ke luar wilayah kota-kota pusat keramaian, artinya kayak kota-kota penyangga kita di Tangerang, Bekasi, Bogor, dan lain sebagainya. Kita lihat beberapa pengembang properti ini juga sudah membangun CBD atau Central Business District di masing-masing proyek yang mereka kerjakan di kota-kota penyangga tersebut. Gitu. Nah ini yang mungkin kita lihat akan menjadi kantor-kantor nantinya, kantor-kantor representatif dari perusahaan-perusahaan startup ataupun UMKM yang naik kelas gitu sih. Jadi memang kita lihat demand-nya lebih di sana gitu Pak. Berarti artinya perusahaan developer yang fokus kepada pengembangan di luar kota pusat, kota-kota kecil, dan seperti membangun CBD itu akan memberikan dampak yang pertumbuhan yang bagus ya Pak ya? Betul sekali gitu, karena memang pertama mungkin salah satu pertimbangannya untuk perusahaan-perusahaan yang baru mulai startup ini atau perusahaan rintisan ini, memang salah satu pertimbangannya kan adalah mereka harus melakukan efisiensi biaya semaksimal mungkin gitu. Nah ini mungkin salah satunya ketika mereka memilih kantor gitu ya, itu yang mungkin agak sulit kalau misalkan mereka harus langsung ke pusat-pusat kota yang notabene harganya memang udah bisa dibilang sangat mahal sekali untuk biaya sewanya.
gitu. Meskipun selama mungkin bisa dibilang 2 tahun terakhir ini biaya sewanya pun untuk yang di pusat-pusat kota itu cenderung mengalami penurunan gitu, apalagi selama pandemi, di mana mungkin dari segi building management atau perusahaan-perusahaan properti yang punya office tower di pusat-pusat kota ini juga mereka nggak mau kehilangan tenan gitu, sehingga mereka cenderung mengurangi biaya sewa supaya tenan ini mau bertahan di lokasi tersebut gitu. Jadi makanya mungkin sampai nanti biaya sewanya bisa dibilang lebih cukup masuk akal untuk perusahaan startup ini menjangkau, maka mereka baru akan memiliki representative office di pusat-pusat kota. Baik, menarik Pak Randy. Artinya sektor properti sampai akhir tahun ini masih rekomendasi untuk buy, artinya masih ada kemungkinan untuk pertumbuhan. Namun carilah perusahaan-perusahaan developer yang berkinerja baik dan fokus kepada milenial, dan kemudian fokus kepada segmen menengah ke bawah ya. Ini akan menjadi sebuah sektor yang sangat bagus sekali untuk properti ya. Tadi sudah ada disampaikan oleh Pak Randy, ada 3 rekomendasi perusahaan yang baik. Silakan dipertimbangkan ya, silakan dipertimbangkan. Nah, kemudian kita masuk ke sektor retail, Pak. Bapak melihat sektor retail ini seperti apa? Apakah ada kaitannya semakin sektor retail ini kan banyak sekali, Pak. Ada sektor di sandang, ada yang di pangan, kemudian ada yang di home appliance, dan kemudian elektronik dan sebagainya. Apakah Bapak ada kategori mana yang akan mengalami pertumbuhan yang bagus sampai akhir tahun ini? Oke, mungkin kalau kita lihat dari pembagian bisnisnya betul Pak, memang bisa dibilang beragam sekali gitu ya. Dan mungkin nggak semuanya Pak, ya? Akan betul. Dan mungkin nggak akan semuanya itu mencatatkan pemulihan kinerja yang sama trennya, gitu. Karena dari segi produk yang dijual juga berbeda, gitu. Mungkin kalau saya melihat pertama kita harus membagi dari segi segmen konsumennya. Gitu. Jadi segmen konsumennya dulu yang kita lihat, di mana segmen konsumen menengah ke atas ini tentunya akan lebih mengalami pemulihan kinerja yang lebih baik. Gitu. Kelihatan dari mana? Kelihatan dari rilis dari survei Bank Indonesia juga, indeks keyakinan konsumen kalau kita lihat berdasarkan breakdown dari pengeluaran konsumen per bulan, itu yang di atas 5 juta selalu mencatatkan angka yang lebih optimis dibandingkan dengan yang mungkin pengeluarannya 1-2 juta per bulan. Gitu. Jadi sebenarnya yang kelas-kelas menengah ke atas ini yang akan mencatatkan pemulihan lebih baik gitu, karena mungkin tekanan-tekanan pandemi ini tidak serta-merta langsung menekan mereka punya purchasing power atau daya beli mereka seperti itu. Jadi kita lihat di sini untuk dari yang segmen menengah ke atas itu akan lebih bagus dibandingkan dengan yang segmen menengah ke bawah. Kemudian memang betul dari segi produk gitu. Nah, produk ini yang memang kita lihat kalau untuk home appliance seperti itu ya mungkin justru akan sedikit agak sulit ya, bisa dibilang pemulihan kinerjanya agak lebih bukannya tidak pulih tapi lebih lambat dibandingkan dengan yang produk-produk fashion dan sebagainya gitu, karena bisa dibilang selama ada aktivitas work from home dan lain sebagainya betul penjualannya turun gitu, cuman kita lihat kan banyak orang-orang mungkin jadi lebih sering masak di rumah, terus juga mungkin lebih sering butuh bisa dibilang peralatan-peralatan yang bisa menunjang aktivitas work from home mereka juga ataupun school from home gitu. Jadi sebenarnya home appliance turun, cuman kita lihat sebenarnya masih nggak separah atau mungkin yang seburuk yang fashion gitu ya. Yang fashion kayak baju dan lain sebagainya, mungkin karena orang jarang keluar rumah, akhirnya mereka nggak merasa perlu punya baju-baju yang cukup bagus gitu untuk keluar rumah atau sepatu dan lain sebagainya, mungkin nggak harus model terbaru gitu ya. Jadi mereka juga mengurangi konsumsi untuk kayak barang-barang fashion. Nah, nantinya mungkin dari segi recovery pemulihan kinerjanya pun juga yang fashion ini yang terdampak lebih signifikan, yang kita lihat juga akan lebih terbang gitu dari sisi pertumbuhan kinerjanya dibandingkan dengan yang home appliance gitu. Dan home appliance mungkin karena dia bisa dibilang mungkin bukan produk yang fast moving ya gitu, karena kan kita biasa beli sekali kemudian produknya bisa dipakai beberapa tahun gitu. Jadi mungkin itu juga akan berpengaruh terhadap pemulihan kinerjanya gitu. Sedangkan kalau produk fashion kan biasanya mungkin lebih fast moving, lebih cepat gitu. Dimana mungkin kalau ada model baru mungkin nggak terlalu rusak udah diganti oleh konsumen gitu dan lain sebagainya. Jadi ini yang kita lihat mungkin pemulihan kinerja akan lebih dicatatkan lebih signifikan oleh pertama perusahaan yang menargetkan konsumen segmen menengah ke atas. Yang kedua, produk-produk yang terkait dengan sports dan fashion
gitu, karena memang sports dan fashion ini yang sangat terpengaruh oleh perubahan aturan PPKM atau tingkat mobilitas masyarakat, seperti itu, Pak. Fashion apakah nggak ada kemungkinan untuk naik, Pak? Karena fashion kan kita melihat bahwa sudah hampir 2 tahun, Pak, kita nggak beli baju baru, Pak. Betul, Ini kan, nah itu. ini sudah mulai bagus, apakah nggak ada kemungkinan ini sudah mulai aktivitas kembali, kita bisa sekolah sudah mulai tatap muka, Pak, walaupun dengan protokol kesehatan, artinya di fashion ini mungkin konsumsi akan terjadi peningkatan. Ya, kalau di produk fashion memang betul tadi yang kayak saya bilang juga bahwa pemulihan kinerjanya akan kelihatan lebih signifikan itu ke depan, karena betul tadi yang mungkin pasiennya juga state gitu, mungkin selama 2 tahun terakhir gitu pandemi ya, kita mengurangi belanja buat baju baru, sepatu baru dan lain sebagainya. Nah ini dengan kembali aktivitas untuk tatap muka lebih meningkat baik di kantor ataupun juga di sekolah dan lain sebagainya, ini yang juga akan mendorong peningkatan untuk produk sport dan fashion gitu. Dan mungkin sekarang fashion yang juga menurut kita kategori yang fashion and sport gitu ya, mungkin kayak aparel olahraga yang juga bisa digunakan untuk jalan-jalan dan lain sebagainya, ini yang juga akan meningkat gitu penggunaannya, karena kita lihat sebenarnya lifestyle selama pandemi ini masyarakat itu sudah jauh lebih aware atau lebih waspada terhadap kondisi kesehatan mereka sendiri gitu. Jadi mereka lebih banyak berolahraga gitu dan lain sebagainya, itu yang juga turut mendorong pertumbuhan produk-produk fashion untuk olahraga gitu. Jadi ini mungkin salah satu kategori yang menarik, memang kita lihat juga akan lebih positif. Terus mungkin dari sisi pemulihan traffic ya ke offline store gitu. Jadi kalau kita lihat memang dari semua emiten-emiten retail ini, rata-rata mungkin sekitar 80-90% sebenarnya penjualan masih dikontribusi oleh penjualan dari gerai-gerai offline yang ada di mall, yang ada di mana dan lain sebagainya. Nah itu yang kita lihat dari segi traffic pengunjung ya sudah mulai mencatatkan pemulihan. Dimana kalau kita lihat mobilitas di area-area retail dan rekreasi itu di bulan November sudah tercatat 6% lebih tinggi dibandingkan dengan level sebelum pandemi gitu. Jadi ini yang kita lihat harusnya kembalinya traffic konsumen juga akan mendorong peningkatan kinerja ke depan. Baik, ini sangat menarik, Pak. Berarti kenaikan traffic konsumen dan aktivitas seperti ada kelonggaran karena penurunan daripada infeksi coronavirus, ada dampak terhadap retail ya, Pak ya. Jadi retail offline juga masih ada memberikan kesempatan untuk naik. Dari segi retail, Pak, itu seperti gerai-gerai seperti kondisinya seperti apa? Apakah di mall, apakah itu misalnya ada grocery store yang tersebar di banyak-banyak daerah, itu perkembangan ke depannya seperti apa? Saya melihat ada beberapa retailer itu yang independen seperti ya groceries ya, ada penjualan seperti kebutuhan sehari-hari itu terjadi. Kalau dari sektor sahamnya itu kenaikannya selama pandemi itu lumayan meningkat, Pak. Oke, kalau kita lihat untuk dari segi produk grocery, memang bisa dibilang justru permintaannya cukup bagus ya selama pandemi kemarin gitu. Jadi bisa dibilang kalau kita lihat memang tentunya terdampak gitu karena mereka tetap masih banyak dari offline store. Jadi ketika trafficnya memang lebih sepi, penjualan juga terdampak gitu. Cuman yang lebih terdampak signifikan adalah yang produk fashion tadi gitu. Sedangkan untuk grocery store mungkin kita kan masih juga perlu belanja kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya. Nah ini yang kita lihat memang trennya cukup bagus gitu ya. Kalau kita lihat dari harga sahamnya memang betul dari sisi harga saham juga menguat cukup bagus karena banyak beberapa sentimen dari perkembangan grocery di global gitu, dimana mungkin kalau kita lihat di US kemudian di India kalau saya nggak salah, beberapa perusahaan grocery yang sebelumnya offline mereka fokus untuk mengembangkan e-groceries gitu ya. Jadi mereka membuat toko-toko digital yang bisa dijangkau, dan ini mungkin salah satu strategi yang juga diterapkan salah satunya oleh perusahaan di IISG kita juga gitu, di mana salah satunya Lipo Group, mereka punya gerai-gerai hypermart itu juga diterapkan strategi yang sama, di mana mereka bekerja sama dengan Tokopedia, mereka membuat banyak grocery store secara online, official store digital gitu, di mana nantinya konsumen itu bisa membeli dari hypermart terdekat dari tempat mereka tinggal gitu. Jadi makanya masing-masing offline store hypermart itu menjadi
pusat official store di online gitu. Nantinya untuk pembeliannya bisa dikirim melalui layanan kurir instan gitu ya. Jadi ini yang kita lihat juga menjadi salah satu strategi pengembangan e-groceries ke depan gitu. Nah ini yang menyebabkan juga kenapa saham-saham mungkin yang terkait dengan grocery itu juga naiknya lebih signifikan ya dibandingkan dengan yang fashion gitu. Karena yang fashion ini mungkin memang bisa dibilang mayoritas tetap masih banyak di pusat-pusat perbelanjaan gitu ya. Untuk yang store-store independen yang mungkin di luar pusat perbelanjaan itu juga agak jarang gitu. Jadi tetap masih banyak di pusat-pusat perbelanjaan dan traffic pengunjung yang lemah itu benar-benar menyebabkan penurunan pendapatan yang signifikan selama pandemi gitu. Jadi ini yang mungkin kurang dilirik gitu sebelumnya. Cuman kita lihat sebenarnya sampai di kuartal 4 ini justru yang fashion ini akan berkembang cukup pesat gitu ya. Karena dari segi traffic konsumen sudah pulih, terus juga banyak rilis produk baru. Mungkin selain itu produk-produk elektronik itu juga menjadi salah satu produk yang demand-nya tertinggi sampai dengan saat ini. Menarik Pak. Jadi groceries memang selama pandemi ini memang dampaknya nggak terlalu signifikan ya. Karena ada merupakan kebutuhan pokok dan kemudian bisa dijual secara digital atau online ya. Makanya akan membantu groceries ini menjadi berkembang event itu selama pandemik juga ya Pak ya. Jadi tekanan itu tidak sebesar yang seperti sektor-sektor lain seperti tourism dan kemudian fashion. Tapi dengan pelonggaran PPKM ini, fashion juga akan menjadi lumayan ya. Nah, kalau food bagaimana Pak? Food? Nah, Food sudah pasti gak ada ini ngaruhnya, itu pasti akan menjadi dominan ya Pak ya? betul. Nah, kalau kita lihat sebenarnya selama pandemi ini, memang ketika awal pandemi lumayan kerasa ya tekanannya gitu untuk kayak kafe dan restoran gitu ya. Karena banyak pengunjung yang nggak bisa makan di tempat karena mereka juga jadi mengurangi pembeliannya gitu. Atau mungkin juga banyak yang ketika awal pandemi mereka mencoba untuk lebih banyak masak di rumah, untuk berhemat dan lain sebagainya. Nah, untuk kafe dan restoran mungkin kita lihat trennya juga akan mirip dengan fashion gitu, karena bisa dibilang lumayan terdampak cukup signifikan selama pandemi karena banyak konsumen yang sebenarnya lebih memilih kalau bisa makan di tempat, dan itu mungkin tidak dapat direalisasikan karena peraturan pembatasan juga cukup ketat gitu. Jadi itu mempengaruhi kinerja juga. Cuman sampai dengan saat ini kita lihat trennya udah mulai berkurang ya, dalam artian gini. Ketika karena mungkin kasus COVID-nya sudah berlangsung cukup lama, kemudian juga masyarakat sudah mulai adjust ya, artinya mereka sudah mulai terbiasa dengan gaya hidup yang baru. Untuk saat ini kita lihat sebenarnya penerimaannya untuk produk-produk food and beverage gitu, kafe dan restoran cukup baik gitu untuk saat ini. Mungkin salah satunya mungkin kita ambil contoh gitu ya, kayak Era Jaya kemarin juga baru melaunching salah satu brand untuk produk-produk roti gitu dari Korea Selatan, namanya Paris Baguette. Nah ini kita lihat ternyata ketika mereka buka launching pertama kali, penjualannya itu dibandingkan dengan Paris Baguette di daerah-daerah lain di Asia, di Singapura, Malaysia dan lain sebagainya gitu ya, di negara lainnya, ternyata Paris Baguette di Indonesia ini yang baru di launching kemarin 11 November, penjualannya pas saat launching itu paling tinggi dibandingkan wilayah Asia lainnya. Gitu, artinya apa? Artinya sebenarnya kita lihat sebenarnya untuk segmen kafe dan restoran gitu ya, ini sebenarnya juga udah mulai masyarakat sudah mulai adjust lah gaya hidupnya gitu. Jadi kita lihat penerimaan produk-produk baru juga udah cukup bagus, plus daya beli juga lagi udah mulai meningkat ya, karena kita lihat konsumen lebih optimis. Ini sih kelihatannya recovery-nya juga akan cukup solid gitu sampai di 2022 mendatang. Pak, untuk sektor retail, jika memilih ada 3 sektor kategori untuk retail ya, produk dan kategori produk yang bagus, 3 yang paling bagus itu apa? Yang diperkirakan sampai di akhir tahun ini akan masih menjadi sesuatu yang sangat positif. 3 sektor. Oke, yang pertama mungkin kalau dari segi produk ya, kita lihat pertama produk-produk elektronik Pak. Elektronik masih positif ya sampai di akhir tahun ini Pak? Betul Pak, karena gadget, smartphone mungkin memang kalau kita lihat beberapa berita di global memang ada krisis semikonduktor gitu yang menyebabkan mungkin dari segi produksi gadget elektronik ini agak terhambat gitu. Makanya kalau kita lihat sepanjang 2021 banyak produk-produk smartphone yang mungkin dikategorikan flagship gitu
ya, yang kelas atas itu mengalami delay dalam launchingnya. Gitu, yang awalnya ditargetkan bisa launching di kuartal 2, mundur ke kuartal 3. Yang kuartal 3 mundur ke kuartal 4. Nah, gitu. Jadi kita lihat di sini kalau kita lihat memang sebenarnya krisis semikonduktornya masih ada. Cuman dari ini kan memang krisis semikonduktor ini terjadi karena demand yang tinggi. Gitu. Jadi kalau krisis semikonduktor masih ada, sebenarnya berarti demand produk elektronik juga masih cukup tinggi sampai dengan saat ini. Gitu. Dan kita lihat sebenarnya kalau buat di market Indonesia, meskipun di global mungkin terpengaruh signifikan, sebenarnya kalau di Indonesia untuk dari segi stok persediaannya itu nggak terlalu terpengaruh cukup signifikan. Gitu, dimana mungkin brand-brand ini masih bisa mensuplai dengan cukup baik ya untuk memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia. Gitu. Nah, ini yang kita lihat di kuartal 4. Pertama ada launching produk baru juga. Mungkin kita ambil contoh kayak iPhone ya, mereka sudah merilis iPhone 13. Nah, itu yang juga akan mendongkrak permintaan gadget elektronik secara signifikan. Plus selama pandemi mungkin banyak orang kan juga sudah mulai terbiasa menggunakan produk-produk elektronik yang menunjang kehidupan ya. Dalam artian misalkan sebelumnya mungkin mereka cuma pakai handphone, sekarang mereka beli juga smartwatch gitu. Untuk mungkin memantau kesehatan mereka, detak jantung, tingkat kadar oksigen, dan lain sebagainya. Terus juga mungkin untuk bersih-bersih rumah, sekarang udah banyak produk-produk smart home appliance gitu ya, untuk kayak smart vacuum cleaner, dan lain sebagainya. Itu juga demand produknya sampai dengan saat ini masih cukup tinggi. Gitu. Jadi ini yang kita lihat, produk-produk elektronik ini masih menjadi yang bisa dibilang akan mencatatkan pemulihan atau peningkatan yang paling signifikan sampai di akhir tahun 2021. Termasuk, gitu. Nah, mungkin termasuk apa juga ya Pak ya? Termasuk laptop juga ya Pak ya? Karena laptop saat ini juga menjadi sebuah kebutuhan selama belajar online. Jadi kebutuhan laptop itu juga elektronik juga meningkat pesat ya? Iya, betul sekali Pak. Jadi kalau kita lihat memang laptop pun itu juga sempat terjadi krisis stok juga ya gitu. Nah mungkin kalau dibandingkan dengan handphone, memang stok-stok untuk laptop ini agak lebih sulit. Gitu, mungkin beberapa model itu terbatas sekali persediaannya gitu, makanya kita lihat harusnya sih dari segi kebutuhan juga masih ada. Ini yang kita lihat juga masih akan mencatatkan pertumbuhan yang tinggi ya sampai di akhir tahun 2021. Untuk sektor saham yang di elektronik Pak, apa yang menjadi potensi Pak? Kalau kita lihat mungkin dari perusahaan-perusahaan retail yang bergerak di bidang elektronik, mungkin yang paling menonjol adalah Era Jaya. Gitu, karena bisa dibilang Era Jaya ini memiliki market share yang terbesar ya. Mungkin bisa dibilang kurang lebih sekitar 70-80% smartphone di Indonesia itu juga dikuasai distribusinya oleh Era Jaya. Gitu. Jadi ini yang kita lihat akan berdampak positif gitu ya. Launching produk baru, terus juga mungkin laptop juga salah satu kebutuhan yang juga udah menjadi salah satu kebutuhan utama ya untuk menunjang kerja juga. Ini demand-nya masih akan cukup bagus gitu, dan juga mungkin kalau kita sedikit flashback ke 2020, yang menjadi momentum pemulihan dari kinerja Era adalah adanya aturan IMEI oleh pemerintah gitu. Nah ini yang kita lihat seiring mungkin aturan ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun gitu, dari September 2020 sampai dengan saat ini gitu. Nah selama periode ini akhirnya banyak orang-orang yang sudah mulai mengurangi belanja di produk-produk black market gitu ya, atau online. Nah ini yang kita lihat cukup positif gitu ya. Artinya sebelumnya mungkin misalkan kita ambil contoh harga satu produk kayak iPhone yang paling tinggi itu mungkin harganya bisa 25 juta kalau di gerai resmi official store dari Era Jaya. Cuman kalau kita lihat beberapa produk black market mungkin dulu bisa jual di harga 17-18 juta. Jadi gapnya itu sangat signifikan sekali. Nah semenjak ada aturan IMEI ini, selisih harga tersebut sudah semakin mengecil, sehingga mengurangi motivasi konsumen untuk membeli di black market juga gitu. Dan juga handphone black market ini benar-benar saat ini tidak bisa digunakan ya kalau mereka nggak ngurus sendiri untuk cukainya dan lain sebagainya gitu. Jadi ini yang kita lihat juga mengurangi tren konsumen belanja di black market dan positif buat kinerjanya Era seperti itu. Oke Pak, menarik. Sektor elektronik, 2 lagi Pak untuk retail, kategori produk. 2 lagi produknya mungkin kalau kita lihat yang akan mencatatkan pemulihan signifikan itu sport fashion gitu. Sport fashion itu yang kedua. Kenapa sport fashion ya, nah kalau sport fashion memang kita lihat mungkin selama pandemi itu bisa dibilang produk fashion ini cenderung lemah kinerjanya gitu, karena orang banyak jarang keluar rumah dan lain sebagainya. Cuman kita lihat sampai dengan di kuartal keempat 2021 ini dengan mall kembali dibuka, terus juga kasus COVID turun,
Kalau kita lihat selama kasus COVID-nya bisa dipertahankan di level yang rendah, gitu laju penyebarannya, di mana positivity rate kan saat ini mungkin cuma sekitar 0,3% ya, gitu. Jadi jauh di bawah rekomendasi WHO juga, kita cukup bagus pencapaiannya. Selama level ini bisa dipertahankan, kita lihat sebenarnya untuk produk-produk fashion itu recovery-nya akan bagus sekali gitu, karena kelihatan sekali mungkin kuartal 1 kemarin 2021, kuartal 1 bisa dibilang PPKM cukup ketat. Kemudian kuartal 2 kasus COVID membaik, ada pelonggaran, lonjakan penjualannya itu sangat signifikan sekali, kelihatan kayak MAPI ya. Nah ini kita mungkin dari segi konsumennya tetap konsumen menengah ke atas gitu ya. Kalau konsumen menengah ke bawah kita lihat masih akan sulit, jadi konsumennya tetap yang segmen konsumen menengah ke atas. Kuartal 3 turun lagi karena PPKM-nya lebih ketat. Kuartal 4 kelihatan penjualan bulanan sudah mulai ada peningkatan yang cukup signifikan gitu. Jadi ini yang kita lihat produk sport dan fashion masih akan positif selama kasus COVID-nya bisa dipertahankan di level yang rendah, gitu Pak. Artinya kesadaran tentang kesehatan itu juga semakin meningkat ya, Pak Randy ya? Betul. Karena ini kelihatan sekali. Ya, ya. Oke, boleh nanti. Pak Randy, kalau kita lihat dari segi produknya mungkin dari produk-produk baju olahraga memang demand-nya juga mencatatkan peningkatan yang signifikan, Pak. Gitu. Jadi mungkin selain kalau dari obat-obatan banyak yang beli vitamin dan lain sebagainya supaya nggak sakit gitu ya. Ternyata olahraga ini juga semakin banyak peminatnya gitu. Jadi makanya penjualan produk-produk sport fashion itu juga menjadi salah satu yang unggulan gitu. Oke Pak, untuk sektor sport fashion ini Pak, ada rekomendasi perusahaan atau mungkin emiten-emiten yang memiliki potensi sampai di akhir tahun ini Pak? Ya, kalau kita lihat dari segi emitennya mungkin yang paling menonjol itu MAP ya, MAPI gitu, karena kita lihat memang dia menguasai banyak brand juga, bisa dibilang brand-brand terkenal yang ada di luar negeri yang masuk ke Indonesia itu semuanya dibawa oleh MAPI gitu. Jadi ini yang kita lihat juga akan menjadi kata positif seperti itu. Oke, sudah 2 sektor Pak ya, satu kategori produk lagi Pak. Satu kategori produk lagi mungkin kita lihat di kafe dan restoran gitu ya. Itu karena memang mungkin sejalan dengan produk fashion tadi juga, PPKM naik turun, kinerjanya untuk kafe dan restoran ini juga naik turun gitu. Jadi ini yang kita lihat harusnya di kuartal keempat sampai di akhir tahun pemulihannya akan signifikan. Kenapa? Karena ya PPKM sudah lebih longgar, aktivitas masyarakat sudah mulai kembali. Mungkin kita lihat ya tadi berdasarkan Google Mobility Index, tingkat mobilitas masyarakat itu di bulan November untuk di tempat retail dan rekreasi termasuk tempat-tempat makan itu mencatatkan sudah lebih tinggi, 6% lebih tinggi dibandingkan dengan level sebelum pandemi. Gitu artinya justru masyarakat juga sudah lebih padat ya memadati area-area retail dan rekreasi tersebut. Gitu. Nah ini juga akan tertranslasi pada aktivitas belanja yang meningkat termasuk produk-produk makanan dan minuman. Dan juga kita lihat mungkin ada beberapa brand baru yang dibawa gitu ya oleh perusahaan-perusahaan kayak MAPI dan juga Era gitu, dimana tadi Era mungkin membawa Paris Baguette, salah satu produk roti-roti dari Korea Selatan yang cukup terkenal. Terus juga dari MAPI mereka membawa sandwich Subway gitu yang mungkin saat ini sudah banyak dikenal di Singapura ataupun Malaysia gitu. Mungkin banyak orang Indonesia yang traveling ke Singapura dan Malaysia untuk makan Subway aja nih gitu sebelumnya. Nah sekarang sudah bisa ditemukan di Indonesia sendiri gitu. Nah ini dibawa oleh MAP dan kita lihat responnya cukup bagus sekali gitu ya. Ketika mereka launching itu antriannya sangat signifikan sekali. Mungkin orang harus menunggu kurang lebih 4 jam untuk bisa ordernya dilayani gitu. Jadi sebenarnya kita lihat penerimaan untuk produk-produk baru termasuk produk-produk makanan dan minuman ini juga menjadi katalis positif ya untuk pemulihan dari kafe dan restoran gitu. Untuk apa Pak, sektor saham dan emitennya Pak yang ada rekomendasi Pak? Ya mungkin kalau untuk emitennya kita lihat masih yang mungkin ya kalau dari kita cover gitu dari Financial Sekuritas MAPI yang kita lihat masih cukup bagus gitu ya untuk dari segi kafe dan restoran. Karena bisa dibilang mayoritas brand-brand yang segmennya menengah ke atas memang dikuasai oleh MAPI gitu. Oke, menarik Pak Randy. Jadi sahabat Tribuners sudah ada gambaran umum ya, artinya sampai di akhir tahun ini sektor retail dan properti ada beberapa kategori
saham yang fokusnya seperti yang disampaikan oleh Pak Randy akan memiliki sebuah opportunity yang bagus ya, opportunity yang bagus. Nah, semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners, bagi para investor, bagi yang ingin berinvestasi di saham ya, silakan cari sektor-sektor yang direkomendasikan oleh Pak Randy. Nah, Pak Randy adalah equity analysis dari Panin Sekuritas Tbk. Panin Sekuritas melayani ya nasabah hampir di seluruh Indonesia. Untuk sahabat Tribuners yang ingin berinvestasi, silakan. Salah satu perusahaan sekuritas yang terbaik di Indonesia adalah Panin Sekuritas ya. Ada cabang di berbagai kota di Indonesia, di Medan, Jakarta, Surabaya. Ada berapa kota Pak di seluruh Indonesia Pak untuk Panin Sekuritas Pak? Kita mungkin bisa dibilang mengcover sampai dengan Indonesia Timur juga gitu ya. Kita punya cabang juga sampai di Timika gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang seluruh Indonesia Barat sampai Timur kita juga sudah melayani. Gitu. Baik. Nah, sahabat Tribuners, silakan bagi yang ingin berinvestasi ya, silakan mencari Panin Sekuritas yang terdekat di kota Anda. Kalau di kota Medan sudah pasti mudah ya, tinggal search di website Panin Sekuritas, nanti akan diberikan alamat lengkap dengan kontak person dan informasinya. Nah, acara hari ini juga didukung oleh Panin Sekuritas ya, yang luar biasa. Setiap bulan selalu memberikan analisis-analisis yang terbaik, terupdate, yang fresh, yang selalu memberikan analytical ya, untuk pengambilan keputusan di bidang investasi. Baik, Pak Randy, untuk sebagai kesimpulan atau informasi dan tips untuk sahabat Tribuners yang ingin berinvestasi, silakan Pak Randy. Ya, mungkin sebagai penutup diskusi kita hari ini, mungkin saya sedikit meng-highlight atau merangkum yang tadi kita udah bahas gitu ya Pak ya. Dari sektor properti, kita lihat memang sudah mencatatkan pemulihan yang cukup solid gitu sejak tahun 2020 akhir, gitu, di mana permintaan properti untuk wilayah-wilayah di luar kota-kota besar itu juga sudah mulai meningkat dengan target market yang menengah ke bawah dengan unit-unit di bawah 2 miliar itu yang menjadi pilihan gitu. Jadi mungkin buat sobat-sobat investor yang ingin berinvestasi di saham-saham properti bisa melihat dari perusahaan-perusahaan yang berfokus ke segmen-segmen tersebut. Gitu kayak tadi mungkin beberapa yang kita highlight ada BSDE, Ciputra dan juga Sumarekon. Gitu. Nah, untuk sektor retail pun juga sama, kita lihat masih akan mencatatkan tren positif seiring dengan kasus COVID yang rendah. Ini juga bisa menjadi salah satu pilihan sektor juga untuk diinvestasikan sampai di tahun 2022 mendatang gitu ya. Karena kita lihat vaksinasi kita juga udah cukup bagus, terus penyebaran COVID-nya juga rendah. Ini juga akan mensupport pertumbuhan dari sektor retail, khususnya dengan konsumen yang target marketnya ke menengah ke atas. Begitu produk-produk sports dan fashion, elektronik, tadi mungkin ada Era dan MAPI yang bisa menjadi pilihan untuk teman-teman semua berinvestasi. Mungkin kurang lebih semoga hal-hal tersebut bisa menjadi pertimbangan juga dan bisa mendatangkan keuntungan bagi teman-teman semua. Baik, terima kasih Pak Randy Wijaya atas sharing hari ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat Tribuners semuanya. Dan kita akhiri pembicaraan dengan Pak Randy Wijaya dari Panin Sekuritas Tbk. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih sekali lagi Pak Randy atas waktu dan sharingnya. Terima kasih Pak Janyet. Terima kasih dan sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di episode Inspirasi Bisnis berikutnya yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih.